Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana. Kelas ya, NIM 2020-2021-26. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dijabarkan atau diartikan sebagai peraturan yang mengatur administrasi. Administrasi adalah sebuah hal atau suatu hal yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dan pemerintah sehingga negara dapat berfungsi. Dari beberapa ahli menyebutkan hukum administrasi negara sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan atau gestur yang mengatur mengenai kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrare, yang artinya setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dan masuk untuk mendapatkan suatu ikhtisar dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Sumber hukum administrasi negara. Ada dua sumber hukum dalam hukum administrasi negara, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sebagai hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sebagai sumber hukum materi yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan tidak berlakunya oleh umum atau dapat dikatakan sudah mempunyai hukum yang tetap. Kegiatan-kegiatan administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara yang mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20, seiring dengan beralihnya peran negara dan dari penjaga malam jadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Di Indonesia ini, hukum administrasi negara diuji dan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Cara pelaksanaan hukum administrasi negara. 1. Efektivitas, artinya kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah dicapai atau direncanakan. 2. Legitimasi, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. Juridikitas, artinya syarat yang ketiga ini yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar atau melawan hukum dalam arti luas. Legalitas, artinya setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Apabila dengan alasan darurat maka harus dibuktikan, dan apabila tidak terbukti maka perbuatan tersebut dapat digugat pengadilan tata usaha negara atau PT-UN. Yang kelima, moralitas, artinya moral dan etika umum maupun kedinasan yang dijunjung tinggi. Perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, dan kata yang tidak panas wajib dihindarkan. Hal ini sangat diperhatikan masyarakat. Efisiensi, yang keenam ini wajib dikerjakan seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Yang ketujuh, atau yang terakhir, teknik dan teknologi wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Precision, istilah precision berasal dari bahasa Jerman. Kata press dari kata fresh ditentukan dari kata free dan free yang artinya bebas, merdeka, tidak terikat, lepas, dan orang bebas. Sedangkan kata immersion mengandung arti mempertimbangkan, nilai, menduga, penilaian, pertimbangan, dan keputusan. Jadi secara etimologis, precision dapat diartikan sebagai orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. Di sini arti pentingnya peranan hukum administrasi negara. Bab 1, ia dipergunakan untuk memungkinkan agar administrasi negara dapat menjalankan fungsinya atau sebagai landasan kerja. Tetapi di lain pihak, hukum administrasi negara diperlukan untuk melindungi warga masyarakat terhadap jika tidak tindak administrasi negara, untuk melindungi administrasi negara itu sendiri. Dan proses yang ada pada administrasi negara tersebut tidak disalahgunakan, maka diperlukan adanya tolak ukur
pembatasan terhadap penggunaannya. Dengan perkataan lain, ada batas toleransi yang mesti dipenuhi oleh negara dalam menggunakan proses mesin ini. Berdasarkan orang yang di atasnya, nyatalah bahwa proses mesin mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam hukum administrasi negara, sehingga adanya kajian mengenai makna dan peranan proses mesin dalam hukum administrasi negara akan menjadi cukup penting. Determinant de pouvoir. Dr. Utrecht S.A. berikan definisi tentang determinant de pouvoir adalah suatu perbuatan alat negara yang tidak mempergunakan wewenangnya setara yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah diberikan oleh peraturan yang bersangkutan kepada wewenang itu. Profesor Dr. G.A. Van Polje mengatakan bahwa administrasi negara wajib menjaga agar tidak menggunakan wewenang-wewenangnya yang terkait untuk suatu tujuan lain daripada tujuan untuk mana wewenang itu telah diberikan. Profesor Dr. Suhargo Gautama SH berpendapat bahwa saya ingin mengumumkan dahulu suatu masalah yang berkaitan dengan soal yang akan dibicarakan sekarang ini. Ia masalah mempergunakan kekuasaan dalam bahasa Prancis terkenal dengan istilah determinant de pouvoir. Pemerintah mempunyai kekuasaan menurut hukum administrasi untuk suatu tujuan tertentu, akan tetapi penguasa telah menggunakan kekuasaan ini untuk maksud lain. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan APBD terdapat dari 8 asas sebagai berikut. 1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, patutan, keajikan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan. 2. Asas kemanfaatan dan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara satu kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. 2. Kepentingan individu dengan masyarakat. 3. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. 4. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. 5. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat. 6. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang. 7. Kepentingan manusia dan ekosistemnya. 8. Kepentingan pria dan wanita. 3. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan penjabat pemerintah dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung dari penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, tidak mencampur adukan kewenangan. Asas terbuka adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rakyat negara. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang inspiratif, akomodatif, efektif, dan tidak diskriminatif. Yang terakhir, asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat, waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dari beberapa asas di atas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar APB, yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding atau pengadilan yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung. Di sini kita bisa mempelajari bahwa hukum administrasi negara tidak boleh disalahgunakan. Itu yang bisa saya sampaikan dan kita bahas. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah perkataan atau video atau suara yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya.